Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, selamat pagi. Di episode kali ini saya Canaya sebagai host. Di depan saya sudah ada dua narasumber kebanggaan saya, yaitu Kak Abel Farah dan Kak Abel. Halo friends, perkenalkan nama aku Belva Rezaki Astra Sawitri. Dan aku Abel Kalas Alvaro. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender sebagai seorang pemimpin di lingkup sekolah. Yang kita tahu di sekolah pasti ada suatu struktur atau organisasi yang melibatkan suatu ketua, dan orang-orang banyak berpikir kalau pemimpin atau ketua itu harus laki-laki. Padahal kan nyatanya tidak seperti itu. Kalau menurut Kak Abel dan Kak Bevara gimana nih? Mungkin kebanyakan orang akan berpikir laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Mungkin sampai detik ini juga kebanyakan orang berpikir seperti itu karena mungkin sudah menjadi tradisi ya. Jadi terus kebiasaan betul. Terus juga perempuan tuh jadi jatuhnya kayak ke underestimate gitu. Bener banget ya penjelasan dari Kak Abel dan Kak Bevara. Tapi yang kita lihat dari sekarang masih banyak loh orang-orang yang berpikir kalau ketua itu harus laki-laki. Nah, menurut kalian apa sih yang membuat pendapat ini atau pandangan ini bisa terus hingga sekarang? Mungkin kebanyakan orang belum berpikir terbuka karena masih terpengaruh oleh budaya-budaya lama. Betul sih, kadang juga aku mikirnya karena budaya lama itu, karena kan kayak orang zaman dulu mikirnya kayak perempuan tuh harus tunduk sama laki-laki, padahal di zaman sekarang tuh sudah seharusnya hal tersebut itu diputuskan. Betul. Dan aku tuh ngerasa perempuan itu bukan kurang dalam segi kemampuannya, namun kurang dalam segi kesempatannya, karena banyak sekali kesempatan yang tidak diberikan haknya kepada perempuan, padahal kita sebagai perempuan dan laki-laki itu seharusnya mempunyai hak yang sama gitu. Jadi orang-orang tuh kayak belum familiar mungkin ya melihat perempuan sebagai seorang pemimpin. Jadi bisa dibilang masalahnya bukan karena perempuan sudah mampu untuk menjadi seorang pemimpin, tapi karena belum diberi cukup ruang dan kepercayaan untuk mengutarakan kemampuannya ya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, Kak Bevara dan Kak Abel punya nggak sih pengalaman tentang kesetaraan gender ini? Kalau aku sih pernah dulu waktu pemilihan ketua kelas. Kalau Kak Bevara, bentar, waktu pemilihan ketua kelas ini kenapa? Mungkin beberapa temen tuh kayak jangan pilih yang cewek itu nggak bisa. Jadi kayak gitu kali ya. Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Ya, kalau Kak Bevara? Kalau aku sendiri juga pernah, kebetulan aku sendiri yang mengalami. Waktu itu sekolahku mengadakan event dan aku kebetulan menjadi suatu pemimpin dalam event tersebut. Terus aku ngerasa tuh kayak yang lain tuh pada underestimate, pada ngeremehin. Tapi setelah mereka tahu bahwa aku bisa membawa suasana dengan baik, aku bisa mengayomi mereka dengan baik, akhirnya mereka mulai percaya aku. Dan dari situ aku mulai sadar kalau semisal kita sebagai perempuan tuh bukan hanya sekedar anggapan yang cuman gitu-gitu aja, tapi kita butuh aksi nyata untuk membuktikan bahwa kita itu bisa. Wah, keren banget Kak Bevara. Jadi sebenarnya memilih seorang pemimpin bukan dari gender ya, tetapi dari kemampuan mereka bertanggung jawab dan mengelola tim. Benar banget, dan menurutku juga penting buat menghargai peran masing-masing. Iya, kolaborasi antara perempuan dan laki-laki justru bisa bikin suasana lebih seimbang dan produktif. Nah, menurut kalian apa langkah kecil yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah supaya kesetaraan gender ini lebih terasa? Menurut aku sih bisa kita mulai dari hal sederhana ya, kayak kita bisa memberi kesempatan satu sama lain bagi seorang perempuan atau bahkan bagi seorang laki-laki untuk mencoba hal yang sama tanpa membanggakan
adanya perbedaan gender tersebut. Terus juga mungkin kita bisa saling menyupport ya, jangan malah saling kayak tengkar, karena biasanya kayak laki-laki tuh nggak cocok untuk mencoba hal seperti ini, perempuan tuh tidak cocok untuk mencoba seperti ini. Kita tuh tidak boleh seperti itu harusnya kita tuh harus saling support, kita harus mencoba semua hal di dunia ini dengan adil. Ya, setuju banget. Selain itu, guru dan teman-teman juga harus ikut berperan dalam menampilkan pemahaman yang mau jadi ketua kelas, OSIS, atau laki-laki. Setuju banget, intinya semua orang punya hak yang sama untuk berkembang dan memimpin suatu kemampuan mereka. Gak kerasa ya, obrolan kita sudah hampir selesai nih. Iya benar Bener banget, gak kerasa. Di episode F-Talk kali ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kesetaraan gender bukan berarti menyaingi satu sama lain, tetapi tentang bagaimana kita bisa saling menghargai, memberi kesempatan yang sama, menyupport satu sama lain, dan saling menghargai satu sama lain. Terima kasih banyak Abel dan Kak Fevara sudah mau mengisi acara F-Talk pada hari ini. Sama-sama Canaya, aku juga senang banget. Aku berterima kasih banget atas kesempatan yang telah diberikan ke aku. Aku senang bisa sharing bersama Canaya, bisa sharing bersama Kak Apel, juga bisa memberikan apa sih kesimpulan kita sharing hari ini kepada teman-teman sekalian. Ya, makasih juga sudah mengundang kami ke acara OFF. Oke, kalau kayak gitu sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa kita harus saling menghargai tanpa membedakan gender. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay positive, friends. Bye-bye.